Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid-din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na lima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan maqsura. Para jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di malam ini, di malam Jumat, di malam yang ke-20 dari bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Mari kita bersama-sama di taman surga di muka bumi, taman yang dimuliakan Allah dan Rasulnya, majelis ilmu, majelis yang mengatakan kita untuk memudahkan kita jalan menuju surga. Oleh karenanya, mari kita jadikan majelis ini majelis ilmu dengan niatnya ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menguatkan iman kita, ilmu yang meluruskan amal kita, ilmu yang menyemangati kita dalam beramal, dan ilmu yang memoles kita dengan akhlak al-karimah. Maka inilah ilmu yang bermanfaat. Kemudian alhamdulillah kita bersama-sama di majelis ilmu pada malam ini, dan siang tadi saya lihat ada postingan di Pasir Menaji ya, tentang majelis ilmu. Ya, mungkin itu ungkapan sebagian ustadz yang memang melihat sebagian ada jamaah yang katanya banyak yang nyandar-nyandar. Ya tidak ada uzur ya, yang ada uzur nyandar-nyandar. Tapi yang ada uzur tidak apa-apa, itu memang sudah uzur ya. Tapi yang tidak ada uzur, ya itu tidak bagus menyandar karena ustadznya tegak terus, dia nyandar. Bagaimana kalau ustadznya ceramah begini itu? Para hadirin sekalian, kita di kajian seperti ini gimana? Ya ustadznya tegak terus, ya mana enak-enak yang ngaji yang buatnya kan? Ya, maka mudah-mudahan sekali lagi yang nyandar benar-benar yang memang beruzur, maka kepada yang tidak beruzur sebaiknya jangan menyandar, karena saya juga nggak nyandar. Ya, baik ya. Tidak lupa salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha istiqamah sebagai wujud daripada pengakuan kita ahli sunnah wal jamaah untuk meniti jalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ya, kita kembali di bab wakaf ya. Kemarin sudah disampaikan tentang hadis orang yang pertama kali berwakaf dalam Islam adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau mewakafkan tanah yang beliau dapat dari bagian ghanimah di mana? Di Khaybar, ya, di Khaybar pada perang Khaybar tahun. Pada nyata pasti lupa, yakin saya ke 100%, 1000% pasti lupa. Ya, tahun ke-7 Hijriah ya. Khaybar itu sekitar 100 kilo lebih dari utara kota Madinah. Baik ya, dan setiap pemenang dalam perang pasti ada harta ghanimah, itu dibagikan. Kemudian Umar mewakafkan tanah yang didapatkan di Khaybar dan hasilnya dibagikan kepada fakir miskin dan yang lainnya. Kemudian di berikutnya pada hadis yang ke-993, orang Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unara ala sadaqah.
Kemudian ada hadis, ini ada hadisnya nanti. Di sini kelanjutan hadisnya. Pada keterangan hadis. Wafihi wa ama Khalidun faqad ihtabasa azra'ahu wa'tadahu fi sabilillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa nama beliau? Abdurrahman bin Sakhar, ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia menceritakan Rasulullah SAW mengutus Umar untuk mengutip atau mengumpulkan zakat. Di dalamnya tercantum hadis, ada kelanjutan hadis, kemudian ada di antara lafaz hadis tersebut, adapun Khalid, ya, adapun Khalid, maka dia mewakafkan baju besi dan perlengkapan perangnya untuk keperluan fisabilillah, ya, untuk keperluan fisabilillah. Dari sini jelas ini hadis muttafaqun alaih, ya, hadis muttafaqun alaih. Kemudian Ustaz Yazid rahimahullah taala rahmatan wasi'ah dalam syarah penjelasan hadis ini beliau mengatakan hadis ini selengkapnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ala sadaqah. Faqila mana abnu Jamil wa Khalid bin al-Walid wa Abbas bin Abdul Muttalib. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yanqimu ibnu Jamil illa annahu kana faqiran fa'anahu Allah wa rasuluhu fa'ajnahu Allah wa rasuluhu wa amma Khalid fa innakum tudlimuna Khalidan qad فإن خالدا فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أزرعه واعتاده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مني ومثله معها Fahiya alayya misluhu ma'ah. Dilaporkan, disampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa Ibnu Jamil fadilah, maka disampaikan kepada Nabi ketika Umar mengumpulkan zakat, bahwa Ibnu Jamil, Khalid bin Walid serta Abbas bin Abdul Muttalib paman Rasulullah SAW menolak membayar zakatnya. Kemudian Rasul berkata, tidaklah Ibnu Jamil menolak mengeluarkan zakat melainkan karena dia tadinya miskin. Kemudian Allah memberinya kekayaan. Sedangkan Khalid, kalian telah menzoliminya sebab dia telah mewakafkan baju besinya dan perlengkapan perangnya untuk fisabilillah. Sementara Al-Abbas, maka dia termasuk paman Rasulullah. Aku yang akan membayarnya 2 kali lipat dari nilai zakatnya yang tersebut, ya. Baik, ya, ini kelengkapan hadisnya. Kemudian Ustaz Yazid menunjukkan lafaz azra adalah jamak daripada adra, jamak daripada al-dir' adalah baju besi, ya. Karena semua dulu memang baju besi itu menjadi suatu hal yang memang dihajatkan untuk perang, ya. Baju besi. Kita nggak tahu ya bagaimana orang-orang dulu membuat baju besi dengan teknologi yang begitu masih terbatas, tapi mereka bisa membuat baju besi, ya. Tapi Allah memberikan, maka Allah mengatakan alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Di surah apa ini? Al-Ahad. Allah yang menciptakan manusia dan menyempurnakan penciptaan dan keseimbangannya. Kemudian Allah sudah kadarkan manusia itu masing-masing makhluk itu kemudian berikan hidayah sesuai hajat hidupnya. Sesuai hajat hidupnya pada setiap generasi itu, pada hajat hidupnya mereka diberikan kemampuan oleh Allah untuk dia membuat sesuatu untuk kepentingan hajat hidupnya. Dan Allah berikan juga fasilitas makanan-makanan yang bisa mereka
lakukan untuk kepentingan hidupnya. Allah berikan hidayah agar mereka bisa berbuat lakukan hal tersebut. Ya. Kita sekarang walaupun teknologi canggih, kita taruh ke baju besi. Karena kita tidak berhajat, kita terpikir gimana. Kalau dirajat, pasti pikir gimana mau muter otak untuk membuat baju besi. Ya. Allah berikan hidayah untuk hal tersebut. Adapun atut dikatakan jama daripada atad, maknanya perlengkapan yang disiapkan seorang untuk berperang di medan pertempuran seperti senjata dan kendaraan. As-San'ani dalam kitab Subulus Salam juga Syarah Bulughul Maram yang itu oleh Imam As-San'ani rahimahullah taala menjelaskan hadis ini menunjukkan diperbolehkannya mengeluarkan zakat dari harta wakaf dan perlengkapan perang untuk fisabilillah harus dikeluarkan zakatnya. Boleh diwakafkan harta selain mata uang atau mewakafkan hewan. Karena kata al-a'tad dalam hadis ini adalah artinya kuda. Demikian juga boleh menyerahkan zakat hartanya kepada satu jenis dari 8 jenis orang yang berhak menerima zakat. Baik ya, yang jelas pertama dulu sini bahwa Rasulullah mengutus Umar bin Khattab untuk menarik zakat. Kalau Umar datang menarik zakat, siapa yang berani nolong dia? Umar datang, setan aja lari sih. Setan takut. Ya, maka kemudian Umar datang, maaf kalau Rasulullah, ini beberapa orang tidak mengeluarkan zakat. Tak mau. Katanya dia Ibnu Jamil, Khalid, Al-Walid, Al-Abbas Ibn Al-Muttalib, Ibn Abdul Muttalib. Ya. Yang jelas di sini juga seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, asalnya zakat itu ada petugas yang datang menarik, mendatangi, tidak nunggu, mendatangi. Ya, didatangi. Ini orang buat ini itu. Rakyatnya kedatangi. Ini Pak, adanya rakyat zakat Bapak Sulaidi gini-gini. Antum Pak, utang saya itu banyak di tempat ini kan semua. Berarti udah. Tahu apa berarti utangnya mati kan? Utang, berarti kan kelihatan ini kan ada dua. Alat buatnya banyak, ya. Truknya banyak. Sekalinya utang semua. Ya. Tapi ada juga yang memang dia punya aset banyak dan memang dia punya. Wah, ini kena wajib zakat Pak Bapak ya. Gimana? Saya ikutan ya. Ini ya, bawa tiba gitu ya. Apalagi sekarang, wah, canggih sebentar aja dari selesai ya. Selesai internet. Berapa semuanya? Nilai-nilai semuanya akumulasi sekian ya. Udah. Ya 50%. Ya. Nah, keluar zakat. Ya, tarik kan. Kalau anda dari sana, anda uang ngajar, datang ke petugas, pemaksaan dulu, dipaksa, ya. Dalam Islam dipaksa itu, ya. Gak mau mengeluarkan zakat, datang petugas yang maksa. Demikian, ya asalnya. Maka karena beratnya petugas amil ini, makanya dia dapat bagian zakat. Ini orang saja di kantor, datang orang ngasih zakat. Ya bukan tahu sih, amil juga, cuma kerjaannya kurang. Ya, maksudnya kurun keamanan ya, ini sensus nih orang-orang yang bahaya sakit. Itu penting untuk mengingatkan. Ada juga yang lupa, dia nggak nyadar. Anda kan belajar agama lah, udah tahu, dan hitungannya di kepalanya, dia terus mikirin zakat itu banyak ya. Itu diingatkan karena mengeluarkan zakat ini adalah salah satu rukun Islam, ya rukun Islam ini bukan sunnah, ini wajib rukun Islam, ya. Karena zakat ini bukan perkara kecil, ya. Maka dia disejajarkan dengan sholat. Ya. Apa-apa Abu Bakar memerangi orang yang mewaris dan keluarga zakat, ya. Sekali. Nah, kemudian di sini maka ketika Umar mengkabarkan bahwa ada sebagian yang mengeluarkan zakatnya. Katakan di sini Ibnu Jamil, ya, Khalid bin Walid dan Abbas bin Abdul Muttalib.
Maka Rasul mengatakan ada pun Ibnu Jabir, dulu dia miskin. Kemudian karena kaya mungkin saja kurang siap mentalnya, lama miskin, tak terlalu kaya, kurang siap mengeluarkan zakatnya ya. Maka diingatkan dan disadarkan. Ya. Ada pun Khalid kata Rasulullah, Khalid sudah mewakafkan dia punya, ya dia punya sudah diwakafkan bagi perangnya dan baju perangnya, baju besinya, kelengkapan perang dan kelengkapan perang itu dihitung enggak? Ya, dihitung kekayaan. Kuda perang dihitung. Kalau kena zakat ya dikeluarkan zakatnya. Maka kata Rasulullah, Khalid sudah mewakafkan, sudah diwakafkan itu barang-barang. Karena kalau diakumulasikan bisa kena zakat. Adapun Abbas bin Abu Muthalib itu paman Rasul. Saya itu paman. Nah, aku yang mengeluarkan zakat. Ya, aku yang mengeluarkan zakat. Itu karena setiap pembagian karena pesan perang, Rasulullah juga dapat bagian ya. Rasulullah dapat bagian. Apakah beliau ke perang atau tidak ke perang, Rasul juga perang. Kalau beliau ke perang namanya Ghazwah. Kalau beliau tidak ke perang namanya Sariyah. Maka tetap beliau dapat bagian. Ya selalu tentang anfal, qulil anfalu lillahi wa rasul. Ya. Kadang orang bertanya kepada tentang anfal, maka pasal perang, maka itu juga untuk Allah dan Rasulnya. Ya, sebagian digunakan untuk keperluan fisabilillah. Baik, kemudian di penghujung ini adalah ini akhir pembahasan bab wakaf. Intisari pada hadis tersebut kata beliau, harta wakaf boleh tetap berada di bawah pengawasan pemiliknya. Bahwa harta yang diwakafkan untuk jalan-jalan kebaikan tidak dizakati. Ya, sudah diwakafkan untuk jalan-jalan kebaikan tidak dizakati karena hasilnya sudah digunakan untuk kebaikan. Bolehnya mewakafkan harta yang bergerak seperti mobil, motor dan lainnya, ya. Karena di dalam hadis ini, Farid bin Walid mewakafkan alat-alat perang miliknya, termasuk di dalamnya hewan tunggangan kuda. Dan kuda perang itu kuda-kuda pilihan, ya. Kuda-kuda pilihan, kuda yang terlatih, kuda yang betul sudah terlatih betul. Perang itu mahal. Banyak kalau orang berperang dulu biayanya mahal. Dan itu masing-masing, ya. Masing-masing itu sudah berperang, taruhannya nyawa, pemodal sendiri lagi. Yang kedua apa? Agama Allah. Ya, agama. Bermodal sendiri. Ya. Makanya kalau dari miskin juga punya dan mimpi perang, datang kepada Rasulullah, saya mikir perang, ya. Ya Rasulullah, tahu carikan saya untuk bisa ikut perang. Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, siapa yang bisa membantu saudaramu ini ya mempersiapkan perang, alat perang, yang mana dari baju besinya, dari kudanya, tamengnya, pedangnya dan sebagainya, alatnya, selentamnya lah. Ya. Maka ditawarkan Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang kaya kalau ada yang bisa mempersiapkan, karena memang banyak mahal dia baju besi, ya kemudian kudanya mahal, ya, dan alat yang lainnya. Makanya orang-orang beriman di antara iman yang ada keimanan sebenarnya di zaman itu adalah Allah mengatakan kullam tu'minu walakin kullu tu'minu walakin kullu aslamna walam yajidu imanu bi qulubikum ya wa in tu'tiu Allah wa rasulahu la yajidu min amalikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Maka di antara di zaman itu standar keimanan orang itu kata Allah, orang-orang yang benar-benar beriman itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Ya, begitu jiwa dan hartanya dikeluarkan. Pokoknya ya harta yang dipakai modal perang dan taruhannya harta yang ditinggalkan. Kalau meninggal habis nggak bisa dimanfaatkan, kaya habis apa dia tinggal jadi warisan. Harta modal perang di bawah berapa modalnya, harta yang di rumah ditinggalkan semuanya, kekayaannya. Ini pertaruhannya iman gitu, ya. Kita sekarang masalah iman itu, ya. Modal sulit, ya. Artinya pertaruhannya tidak seberat mereka berdaulat. Karena ya, tinggal jaga-jaga aja hati-hati fitnah. Tapi kadang-kadang bisa lebih berat itu ada ujian yang dibandingkan mereka, ya.
Sekarang di zaman katakan banyak fitnah ya, lebih pilih kehidupan. Maka sekali lagi bahwa Khalid bin Walid mengungkapkan semua ya yang didapatkannya dan baju besi ini kita tahu Khalid bin Walid ini apalagi Khalid bin Walid ya orang yang paling terkenal. Tidak ada satu peperangan pun yang dipimpin Khalid bin Walid kecuali Pasiman di zaman jahiliyah. Namun ketika terbunuh satu-satunya Rasulullah kerang kalah dan perang yang mesti kalah dalam perang Prabu itu siapa itu Engit Quraisy Khalid bin Walid belum masuk Islam, belum masuk Islam. Kehebatan taktik siasat perangnya Khalid bin Walid, dan dia sangat gegabahkan menikah di medan perang karena hidupnya perang demi perang terus, tapi beliau yang meninggalnya di atas kasur ya ada sekali itu langsung menikah. Beliau perang demi perang berharap mati syahid di jalan Allah di medan perang. Tapi ternyata wafatnya ya bukan di medan perang. Saking hebatannya Khalid ini secara teknik ya perang sampai Umar khawatir. Maka ingat hilaf ketika Umar mencopot dia ketika perang ya, kondisi atau apa. Di tengah kejang perang yang begitu dan Khalid bin Walid di panglima tiba-tiba datang Surat Umar mencopot Khalid sebagai panglima perang. Tuh, kaget semua itu. Ada apa ini? Tiba-tiba Umar ya menggantikan Khalid jadi panglima perang. Maka timbullah berbagai macam spekulasi. Mereka kita sekarang tuh banyak analisis berbicara ya, analisis yang ya kelas-kelas paru-paruman ya, kelasnya ngomong semua dulu ada waktu ya. Tapi salah satu di antaranya yang katakan bahwa Umar khawatir kalau orang terlalu nanti mengkultuskan Khalid. Ya. Seolah Khalid ini ada simbol kemenangan terus. Ya. Di antaranya, maka Umar, dikatakan Umar itu di antara, kalau ada di antara Umar itu yang bulhar, kata Rasulullah mendapat ilham dari Allah. Itu sebagaimana Nabi sebelumnya ke Umar. Ya, karena Umar ini dalam banyak hal, dalam beberapa pendapat yang Rasul ajukan para sahabat sebagai pesan pendapat Umar ini betul. Ya, istihad Umar pada tak pada ya kenapa ya ketika perang Badar tawatan ini kata Rasul diabai kata sahabat yang panggil termasuk Abu Bakar kita hati-hati mengajari anak-anak kita ya ajari anak-anak kita bahasa Arab yang bagus betul pas nanti pada bahasa Arab yang bagus banyak jangan dibunuh. Pak Umar tak bunuh semua itu bunuh. Karena di kalau di nanti sudah bebas dia tuh kayak kelihatan kan ya setelah dibebaskan mereka kembali memerangi Islam. Ketika meninggalnya Allah Ubay juga tokoh Quraisy tokoh munafik Rasulullah ingin mensolatkan pada Rasulullah untuk hormatkan kan ujungnya keringnya orang mungkin apa Rasul kemudian turun ayat ya tentang larangan melewati orang menyolati orang-orang yang jelas kemunafikannya dan yang lainnya banyak kan. Makanya Umar katakan ketika dia mencopot Khalid bin Walid salah satu di antara kabar ulama khawatir kalau orang mati kutuskan Khalid. Nanti orang memutuskan Khalid, kalau ada ini Khalid istibul kemenangan. Nanti kalau nggak ada Khalid kalah terus, ya. Ada dicopot dan diganti yang lain. Katakan kaum muslimin menang tadi kan, ya. Tapi itulah biasalah terjadi berbagai macam si hadir. Maka Khalid bin Walid itu terkenal ya, dari semua sehingga sedikit kenal dengan apa? Saifullah ya, benar dari Allah. Disyariatkan yang bilang orang yang dizolimi dan menyebutkan alasan yang kuat ayat pembelaan. Nah kalau ada orang yang terzolimi dikatakan begini, maka boleh dibela kalau ternyata orang tersebut tidak begitu ya, tidak begitu. Ya boleh dibela dia untuk dijelaskan kebenarannya dengan pembelaan yang jelas ya, bukan karena kita ta'assub, bukan karena kita senang saja, bukan karena memang orang tersebut tidak begitu ya. Kadang ada orang ya dia dizolimi dikatakan begini-gini boleh-boleh bisa. Apalagi sekarang mudah sekali kadang-kadang orang pada pilih tiga. Selanjutnya berselayaknya bagi seorang muslim untuk berprasangka baik kepada saudaranya sesama muslim ya. Ini diajarkan dalam agama kita ya.
Kalau saudara kita mungkin ada kesalahan, ada ketekanan, lah dia cari sebab, dicarikan alasan dari kesalahan tersebut sekian banyak bahwa dia itu bukan bersengaja untuk itu. Sampai mentok betul-betul ada bukti tentang kesengajaan. Kalau tidak maka hendaklah dicarikan usul utuhnya. Dan yang terakhir kata beliau tentang keutamaan Khalid bin Walid. Maka anda tahan coba kita baca tentang riwayat Khalid bin Walid atau bagaimana perjuangannya dalam budaya Islam ya. Dan ini akhir berbahasa tentang bab wakaf ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita beralih pada bab berikutnya bab hibah. Ya babul hibah wal umrah wal raqbah. Al-hibah, al-umrah, wa raqbah. Di sini jelasnya judulnya al-hibah artinya pemberian murni tanpa ada ibadah. Hibah ya. Bahasa Indonesia juga, bahasa kita juga hibah ya. Memberi saja hibah. Hibah tanah, hibah apa saja, pemberian lah. Hibah dengan hadiah berbeda ya. Kalau hibah itu pemberian murni pada siapa saja. Lah hadiah itu karena biasanya ada prestasi ya. Ada prestasi atau ada support apa yang penghargaan dah. Ya. Kemudian al-umrah di sini katakan umrah berasal daripada kata-kata al-amr. Artinya pada asalnya makna daripada al-umrah adalah pada zaman jahiliyah seorang laki-laki memberikan rumahnya kepada orang lain dan berkata ya ahmaltuka. Itu kalau ditasni maknakan dalam makna bahasa Indonesia, ku berikan rumah ini kepadamu seumur hidupku. Ya. Seumur hidupku. Itu katakan al-umrah. Dan itu sebenarnya tidak menjadi sudah biasa. Orang berikan rumah ya kepada orang yang berhajat kemudian berikan rumah ini seumur hidup selama kamu masih hidup pakai aja rumah ini. Ya. Kemudian al-hibah ya. Ada berubah pada penjelasan yang lain bahwa ku berikan rumah ini kepadamu ya. Kalau di sini dijelaskan aku menghibahkan kepadamu rumah ini jika engkau meninggal sebelumku maka rumah ini menjadi milikku kembali padaku. Ya, jika aku meninggal sebelummu maka rumah ini menjadi milikmu. Ya, jadi dulu itulah orang-orang ya biasa istilah-istilah yang digunakan. Dan juga masih berlaku dari Ustaz. Ya, dari Jawa Dewulian juga sudah ada sedikit ya. Dan maka kalau di antara juga kebaikan demat jahiliyah itu di antara menghormati kamu dan juga kadang-kadang saling memberi. Ya, mereka saling kalau menolak apalagi kabilah. Ya. Kuat sekali itu kabilah mereka, ta'awudnya kuat sekali. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Baiknya, ayo tentang masalah hibah, umrah dan rukbah. Hadis yang pertama di hadis yang 954 Ali Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni nahaltu li hadha ghulaman ka'adhim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akulla waladika nahalkahu mithla hadha faqala la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farji'u. وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع النبي فرد تلك الصدقة متفق عليه. وفي رواية المسلم قال فأشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء فقال بلى قال فإذا hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma beliau menyampaikan bahwa ayahnya yaitu Bashir datang kepada Rasulullah SAW
dan berkata, aku memberikan budak milikku ini kepada anakku. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu memberi semua anakmu? Ya, apakah kamu memberi semua anakmu? Dia menjawab tidak. Atas Rasulullah bersabda, kalau begitu ambillah kembali hadiah. Akibat pemberian. Dalam lafaz yang lain, ayahku pergi menghadap Nabi SAW agar beliau bisa menjadi saksi atas hadiahku ini. Pemberian ayahnya kepada Nu'man radhiyallahu anhu. Lantas beliau bersabda, apakah kamu juga memberikannya kepada semua anakmu? Maka ayahnya, yaitu Bashir radhiyallahu anhu, berkata, tidak begitu. Maka kemudian beliau bersabda, Rasul bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah terhadap semua anakmu. Maka itu ayahku mengambil kembali pemberiannya tersebut. Muttafaqun alaih. Di dalam riwayat Muslim, dalam mana hadis yang sama, di riwayat yang berbeda, rapat ada perbedaan, beliau bersabda, carilah saksi selain aku. Setelah itu beliau majukan, bukankah kamu ingin supaya semua anakmu berbakti kepadamu? Dia menjawab tentu. Bashir menjawab tentu. Beliau bersabda, kalau begitu janganlah kamu bedakan perlakuan di antara mereka semua. Ya. Begini hadis tentang hibah. Ya, salah satu hadis yang dibawakan tentang masalah hibah ini, hadis dari yang dibawakan oleh Nu'man bin Bashir itu ketika ayah beliau memberikan kepada Nu'man seorang budak. Karena budak itu adalah harta, ya, budak harta dan pahat untuk beli budak. Maka Rasulullah menanyakan, apakah engkau kasih semua anakmu juga semacam begini, atau minimal bagian setara dengan ini, senilai begini juga? Maka Bashir mengatakan tidak. Jadi mungkin saat itu ada rasa, biasanya ada sebagian orang tua lebih sayang pada sebagian anaknya. Ya. Maka ada yang kadang-kadang berikan lebih daripada yang lain. Maka Rasulullah menolak hal tersebut. Tidak boleh. Kata Rasulullah, kembali dan ambil lagi pemberian. Ambil pemberian. Dan riwayat yang lain, kata Rasulullah katakan, bertakwalah kepada Allah, adilan kepada semua anak. Berbuat adilah kepada semua anakmu. Ya. Ya. Bukankah di ujung hadis katakan, bukankah kamu ingin semua anakmu berbakti kepadamu? Maka Bashir mengatakan, tentu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kalau begitu janganlah kamu bedakan perlakuan di antara mereka. Meskipun itu tidak bisa dimungkiri, umumnya di antara anak-anak itu pasti ada yang lebih disayangi. Pasti itu bisa. Itu hati ya. Seperti kedua, istri-istri. Rasulullah mengatakan, ya apa? Hada khasani. Wala tuakhad ini banyak. Ya Rasulullah, ini pembagianku. Dia Rasulullah bagian adil. Hak masing-masing istrinya. Tapi jangan engkau sanksi. Aku tuh ada aku yang tak kuasa mengatasinya. Itu hati. Karena hati pasti ada kecenderungan sama salah satu di antara ya sekian. Ya. Kalau menjadi satu lah ya, kalau satu cuma satu ya, itu aja ya. Dia dari sana. Tapi dalam masalah pembagian duniawi, hak duniawi, kita harus nampak adil. Seperti anak-anak juga, nampakkan keadilan pemberian pada anak-anak. Ada plus kita ada yang diberi sayangi di antara anak tersebut. Tapi jangan dinampakkan dalam perbedaan, dalam pemberian yang zahir. Adapun hati itu adalah ya yang tidak bisa dipungkiri. Apa saja semua gitu, angkanya semua lah. Pertemanan teman ada teman yang makanya ada khalil, ada apa itu kan biasa ya. Ada gitu, ada orang yang tempat dia curhat sekali ya. Sampai apa hari keluarin semua ini. Atau pas terjadi pertengkaran kebongkar semua rahasianya. Ya maka ada kalimat tentang apa? Katakan ini disepakati kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian tidak salah. Habibaka hawanna asa yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka yawman hawunan ma asa yakuna habibaka yawman ma. Ya. Cintailah orang yang kau cintai ala kadarnya. Jangan boleh pilih pihak. Ya. Boleh jadi suatu saat kau menjadi orang yang kau boleh jadi suatu saat orang itu menjadi orang yang kau benci orang tersebut. Ya, dan sebaliknya bencilah kepada seseorang
ala kadarnya, jangan perlu berlebihan. Karena boleh jadi orang tersebut menjadi orang yang kau cintai pada suatu saat nanti. Artinya jangan, itu berlebihan itu tidak bagus. Artinya apa, masalah hati ya tidak. Makanya ada orang ada suatu saat dia ada kita kalau pertemanan bersahabatan ya, maka jangan berlebihan juga. Walaupun itu adalah orang yang bestie gitu. Ya, intinya jangan juga berlebihan, semuanya dikeluarkan rahasia-rahasia di luar semua. Atau suatu saat dia bertekaran, ketahuan semua rahasianya. Semua itu kan. Betul semua itu akhirnya dia timbulkan yang kesana siki itu kau. Makanya jangan juga mencaci orang ya sama mobil suruh kita pakai kuncinya, wah cacinya luar biasa. Satu saat dia berhajat dengan orang tersebut, wah malunya luar biasa. Baik ya, ini tanya, maka disuruh berlaku adil dalam hibah ya, pemberian, berlaku adil kepada anak-anak kita ya. Tapi sekali lagi adil itu yang jelas kesamaan, kemudian kecukupan untuk yang diperlukan. Kalau memang ada di antara anak itu lebih berhajat, tentu itu pun juga harus dipahamkan kepada anak-anak yang baik. Yang ada anaknya ya. Ya, kalau ada nama Mas Kurdi, nama ya. Perlu adil, karena memang ada orang. Dan ada bertanggung jawab dia ya, kita diminta bertanggung jawab adil dan dengan anak-anak kita ini ya. Kalau ada yang diberi, ada yang diberi ada berapa itu, apa yang punya harta itu punya aset-aset, adillah kepada anak-anaknya ya. Baik ya, ini mukadimah daripada bab hibah, bab al-umrah dan bab ar-rutbah. Insyaallah hadis berikutnya menyusul. Kayaknya sudah ada sinyal iqamah ya. Bila apapun hanya jawab. Ya, apa ya, mudah-mudahan jelas hadirat kita bermanfaat dan jadi pahala besar. Dan majelis ilmu dengan sekian banyak fadilahnya, kalau tidak ada uzur jangan ditinggalkan, kecuali bisa ada uzur ya. Minimal pahala ya, pahalaan ya ada di majelis itu, lebih-lebih kalau dapat ilmu yang bermanfaat yang mengejar kita menjadi hamba Allah yang benar. Dan salah satu tadinya apa? Mari kita mengejar predikat calon penghuni surga Firdaus. Silakan nanti dibuka awal-awal surah Al-Mu'minun. Allah bukakan rahasianya siapa calon penghuni surga Firdaus tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.